warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Ibu berharap pada pagi hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan Ibu berharap anak-anak saat ini sudah menyiapkan Al-Quran, kemudian menyiapkan buku paket dan buku catatan. Kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar pertemuan kita pada saat ini mendapatkan ridho dari Allah, kemudian dimudahkan untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mengawali dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, ternyata sampai pada saat ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena virus corona belum berakhir dan ternyata trennya malah semakin meningkat. Maka Ibu harapkan ya, kita bersama-sama untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ibadah yang kuat, doanya juga jangan sampai ditinggalkan. Itu semua kita lakukan agar kita semuanya bisa terhindar dari virus corona. Kemudian anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sholat sunnah. Ibu harapkan anak-anak bisa mempraktekkan pelajaran sholat sunnah itu. Mungkin sholat rawatibnya, mungkin sholat duhanya, atau mungkin sholat tahajudnya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebabnya? Sekali lagi anak-anak, agama itu tidak hanya dipelajari. Setelah dipelajari, agama itu harus diamalkan. Maka sebisa mungkin mari bersama-sama yang sudah kita pelajari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika anak-anak sudah melaksanakan sholat rawatibnya, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnahnya, silakan kemudian langsung diisi di amal yaumi, kemudian kirimkan Bu Siti setiap hari. Ya, khususnya nanti Ibu minta kelas 8A, 8B, 8I, dan 8C. Nanti Ibu akan mengirim tentang amal yaumi itu yang harus anak-anak isi setiap hari. Apa yang sudah kamu lakukan tulis di situ. Yang tidak dilakukan tidak boleh. Kita berusaha untuk jujur. Ya, amal yaumi dikirimkan. Kemudian jangan lupa juga mengisi daftar hadir. Daftar hadir sebagai sikap kedisiplinan. Amal yaumi termasuk penilaian spiritual. Maka Ibu harapkan semuanya bisa dikirim setiap hari sebagai bahan pertimbangan Ibu dalam memberikan penilaian sikap spiritual. Ya, kemudian setelah kita belajar tentang sholat sunnah, pada saat ini kita masuk bab yang keempat, yaitu tentang macam-macam sujud. Nah, saat ini mari kita bersama-sama untuk belajar tentang macam-macam sujud. Mari anak-anak kita lanjutkan. Lakukan sujud. Tujuan pembelajaran pada bab 4 ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sujud beserta dalil tentang sujud dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam sujud dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Yang terakhir, menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak, kita belajar bersama. Yang pertama adalah sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah manusia itu boleh bersujud. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Setiap manusia mendapatkan nikmat yang begitu banyak, yang tidak dapat terhitung lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya lah kalau manusia harus mensyukurinya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melakukan sujud kepadanya. Macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Makna sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah sebagai ungkapan rasa syukurnya. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah atau bahaya. Sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Tata caranya yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud syukur dengan ikhlas. Yang ketiga, diingat-ingat, sujudnya hanya satu kali. Sujudnya hanya satu kali. Kemudian yang keempat atau terakhir, bangkit dari sujud. Selanjutnya, sebab-sebab sujud syukur adalah satu, memperoleh nikmat. Yang kedua, terhindar dari musibah atau bahaya. Hikmah sujud syukur adalah satu, memanfaatkan dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang kedua, terhindar dari perilaku takabur dan kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, semakin banyak menerima nikmat Allah. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Coba bukunya Al-Qur'annya dibuka anak-anak, cari surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 7. Di situ berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian hikmah sujud syukur yang terakhir adalah termotivasi berperilaku santun, empati, dan mudah berbagi dengan sesama. Macam-macam sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Maknanya adalah sujud sahwi yang dilakukan ketika seseorang lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Sujud sahwi merupakan bentuk rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Dengan adanya sujud sahwi, seseorang tidak perlu untuk mengulang sholat ketika ia ragu telah meninggalkan salah satu rukun sholat
menyebabkan sujud sahwi antara lain: 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, mungkin rukuknya iktidal atau sujud. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Doa kunut itu biasa dilakukan pada sholat subuh bagi yang biasa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan atau membaca tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca doa sujud. Jadi sebelum salam. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan membaca takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Kemudian yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi untuk sujud sahwi itu sujudnya sebanyak 2 kali. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, tertib dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, menyempurnakan sholat. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan kekurangan diri. Kemudian yang terakhir, memotivasi perilaku santun dengan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, ketiga macam-macamnya adalah sujud tilawah. Makna dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam atau di luar sholat. Contoh ayat sajdah yang juga menegaskan perintah tentang sujud saat kita mendengar atau membaca ayat sajdah terdapat dalam surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 ayat 21. Dibuka Al-Qur'annya anak-anak, surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 ayat 21. Di situ berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Yang artinya, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Dasar hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Sebab-sebab sujud tilawah adalah karena mendengar atau membaca bacaan Al-Qur'an yang menemukan ayat-ayat sajdah, baik nanti dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada dalam Al-Qur'an itu berjumlah 15, yaitu yang pertama surat Al-An'am ayat 206, 2 surat Ar-Ra'd ayat 15, 3 surat An-Nahl ayat 49, 4 surat Al-Isra ayat 109, 5 surat Al-Hajj ayat 18, 6 surat Maryam ayat 58, 7 surat Al-Hajj ayat 77 sampai nanti surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukunnya sujud tilawah: 1.
niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud 1 kali diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumatinah tanpa membaca tasyahud, kemudian langsung salam. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana tata caranya sujud tilawah di luar sholat. Di sini kita belajar bersama ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat adalah yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima sujud 1 kali, selanjutnya saat sujud membaca doa sujud tilawah, kemudian selanjutnya duduk sejenak diakhiri dengan salam. Tata cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, sekarang ketika di dalam sholat, nah, pada saat kita berdiri dalam melaksanakan sholat kok membaca ayat sajdah ataupun imam membaca ayat sajdah di dalam sholat, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Tetapi ketika imam melakukan sujud tilawah, kalau imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum juga tidak boleh melakukan sujud tilawah walaupun imam membaca ayat sajdah. Kemudian setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Jadi tata pelaksanaan sujud tilawah itu di dalam sholat nanti bisa kita pelajari lagi. Kalau ada anak-anak yang tidak paham, nanti bisa bertanya. Kemudian hikmah melaksanakan sujud tilawah: 1. Dijauhkan dari godaan syaitan. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pada pertemuan kali ini, Ibu menyampaikan 1, ya. Nanti kalau ada anak-anak yang kurang paham tentang macam-macam sujud, anak-anak bisa bertanya lewat WA group. Kemudian yang kedua, jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir. Yang ketiga, mengirim amal yauminya. Kemudian yang terakhir, anak-anak ingat, besok hari Senin tanggal 7 September anak-anak melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Maka Ibu sampaikan di sini, karena ada beberapa kelas itu yang belum sampai pada sujud, maka anak-anak silahkan untuk mempersiapkan diri dari bab 1 sampai bab 3 saja. Nanti untuk macam-macam sujud tidak Ibu gunakan untuk soal PTS. Jadi hanya iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian larangan untuk minum-minuman keras, judi dan pertengkaran, dan yang terakhir tentang sholat sunnah. Untuk materi sujud, sekali lagi ini sebagai awalan saja. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan setelah PTS. Sekali lagi, anak-anak silahkan belajar dengan rajin, jangan seenaknya sendiri supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.